Om Swastiastu. Kami dari kelompok D6 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai protozoa guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Parasitologi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sebelum itu, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok D6. Yang pertama yaitu Ida Bagus Suryanugraha Arditya Yasa dengan NIM akhir 135, kemudian Ulia Awabi dengan 3 NIM akhir 140, Luma D. Prabowanti dengan 3 digit NIM akhir 143, Regine Ko dengan 3 digit NIM akhir 147, Nima D. Putri Amelia Kusumaningrum dengan 3 digit NIM akhir 148, Cornelius Sugiharto Suwowo dengan 3 digit NIM akhir 149, saya sendiri yaitu Amanda Krisihaan dengan 3 digit NIM akhir 155, dan Inenga Ari Krisna dengan 3 digit NIM akhir 161. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai protozoa darah. Protozoa darah memiliki beberapa genus, yaitu yang pertama adalah genus Plasmodium, di mana morfologinya itu merozoid memiliki seluruh organela dari kompleks apikal kecuali konoid. Ditemukan 24-26 mikrotubulus subpelikuler dan 2 rhopteri. Kemudian, Plasmodium adalah heterosenosa, di mana di dalam perkembangannya memerlukan 2 hospes. Untuk invertebrata yaitu nyamuk untuk perkembangan sporogoni, dan vertebrata yaitu ayam untuk perkembangan merogoni dan gametogoni. Kemudian gametogoni akan menghasilkan mikrogamet yang jumlahnya tidak banyak, biasanya berjumlah 8 dengan flagela tunggal. Selanjutnya, untuk siklus hidup sendiri dari Plasmodium yaitu pada tubuh unggas rentan, sporozoid yang ada di dalam kelenjar ludah vektor nyamuk seperti Aedes, Chulek, dan Anopheles akan ikut terinjeksikan dan masuk ke dalam tubuh unggas saat menghisap darah. Kemudian, sporozoid berada di dalam aliran darah kurang dari 1 jam, kemudian masuk ke dalam sel endotel di mana sebagian besar terjadi di dalam sel-sel hemopoietik dan sel jaringan. Kemudian terjadi meregoni eksoeritrositik 1 secara perbanyakan skizogoni, terbentuklah phanerozoid. Nah, phanerozoid ini akan memasuki sel endotel organ lain yang baru, kemudian terjadilah proses meregoni eksoeritrositik kedua, juga secara perbanyakan skizogoni dan terbentuk metakriptozoid terbaru. Nah, untuk spesies dari Plasmodium, yaitu Plasmodium ini sangat patogen terhadap manusia, sedangkan pada hewan diambil alih oleh Coccidia. Hanya satu yang perlu diperhatikan, yaitu Plasmodium gallinaceum, menyebabkan malaria ayam pada ayam dan burung lain di Asia. Selanjutnya, untuk cara penularan dari Plasmodium, yaitu di dalam perut tengah nyamuk selama 10-15 menit setelah menghisap darah, mikrogamet akan membelah inti menjadi 6-8 mikrogamet panjang yang sangat mirip dengan flagellum yang mengalami proses eksflagellasi atau mikrogamet lepas dan berenang bebas. Nah, jika mikrogamet bertemu dengan makrogamet, maka akan terjadi pembuahan sehingga terbentuk ookista yang dapat bergerak, yang disebut dengan ookinet. Ookinet ini nantinya akan menembus dinding perut tengah atau lambung dan berkembang menjadi ookista. Perkembangan lebih lanjut meregoni yaitu inti ookista akan membagi diri berulang-ulang sehingga terbentuklah sejumlah sporoblast. Nantinya, inti dari setiap sporoblast kemudian membagi diri secara berulang-ulang sehingga akhirnya setiap ookista berisi 10.000 atau lebih sporozoid. Sporozoid ini nantinya akan keluar dari ookista dan masuk ke dalam rongga badan dan akhirnya berimigrasi ke kelenjar air liur. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Plasmodium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai genus Leucocytozoon. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai genus Leucocytozoon. Jadi, untuk morfologinya, gamet ditemukan di dalam sel leukosit, tetapi pada beberapa spesies ditemukan di dalam eritrosit. Merogoni terjadi di dalam parenkim hati, jantung, ginjal, maupun organ lainnya dan tidak pernah terjadi di dalam eritrosit atau leukosit. Untuk sporozoid dan merozoid mempunyai 3 cincin kutub dan tidak memiliki konoid, 2 rhopteri, dan beberapa mikrotubulus subperikuler. Kemudian untuk siklus hidupnya, di dalam vektor itu dimulai sejak lalat menghisap darah penderita, bersama darah juga akan terhisap gamon. Gamon merupakan mikro dan juga makrogamet. Kemudian di dalam tubuh lalat, mikrogamet akan secara aktif mencari makrogamet untuk kawin, dan kemudian hasil perkawinannya terbentuklah zigot yang berbentuk bulat, kemudian berkembang lebih lanjut menjadi memanjang dan dapat bergerak yang disebut dengan ookinet. Ookinet akan bergerak menuju dinding usus tengah untuk membentuk ookista. Ookista akan mengalami proses sporogoni atau pembentukan sporozoid. Dengan pembelahan berlipat,
Sporogoni akan menghasilkan sporozoid dan akan bermigrasi menuju kelenjar air liur sehingga lalat menjadi infektif. Kemudian, untuk dalam tubuh hewan peka, dimulai juga saat lalat infektif menghisap darah, sporozoid yang berada di dalam kelenjar ludah akan ikut tersebar ke dalam peredaran darah. Kemudian akan memasuki sel endotel seperti ginjal, hati, dan juga paru-paru, serta di dalam ruangan yang berisi darah atau di dalam jaringan. Kemudian sporozoid akan mengalami proses merogoni atau pembentukan merozoid dengan cara pembelahan berlipat ganda atau skizogoni, sehingga dibebaskan banyak merozoid. Merogoni ini berlangsung selama beberapa kali, kemudian mengalami proses gametogoni atau pembentukan gamet. Akhirnya terbentuklah gamon. Gamon yang muncul di dalam darah perifer 14 hari setelah infeksi baik di dalam eritrosit ataupun eritroblas. Gamon dewasa kadang-kadang ditemukan bebas di dalam plasma darah. Nah, gamet ini akan terus terhisap pada saat lalat menghisap darah dan siklus akan terus berulang. Kemudian next adalah spesies. Untuk spesies Leucocitozoon itu ada 4. Yang pertama ada Leucocitozoon cowlgeri yang menyerang ayam di Asia. Nah, gamon ini berbentuk bulat dengan ukuran 15,5 dikali 15 mikron yang ditemukan di dalam sel darah merah atau putih, kemudian akan membesar sedemikian rupa sehingga berdiameter sekitar 20 mikron. Yang kedua ada Leucocitozoon simondi yang menginfeksi itik dan juga angsa. Gamon ini ditemukan di dalam sel darah merah, monosit dan juga limfosit, serta meron yang ditemukan di dalam hati, jantung, otak, dan organ lain. Kemudian yang ketiga ada Leucocitozoon sabrasezi yang menginfeksi ayam di Asia. Tapi infeksinya kurang umum, jadi gamon ini memanjang berukuran 24 dikali 4 mikron. Kemudian terdapat di dalam sel darah merah dan juga putih yang berubah menjadi bentuk kumparan yang membesar dengan ukuran 67 dikali 6 mikron. Kemudian yang terakhir ada Leucocitozoon smithii yang menginfeksi kalkun di Amerika Utara dan juga Eropa. Bentukannya sangat mirip dengan Leucocitozoon simondi, di mana gamon masak pada mulanya berbentuk bulat tetapi kemudian memanjang dengan ukuran panjang rata-rata 20-22 mikron dan terletak pada sel induk semang yang berbentuk memanjang dengan ukuran 45 dikali 14 mikron. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Hema Proteus berasal dari kata Yunani hema yang berarti darah dan Proteus, dewa yang memiliki kekuatan untuk berubah bentuk. Sesuai dengan ini, Hema Proteus adalah protozoa darah yang dapat berubah bentuk. Hemoproteus merupakan alveolit yang menjadi parasit pada amfibi, reptil, dan unggas. Alveolit berarti protozoa yang memiliki alveoli atau kantung-kantung di bawah membran sel. Identifikasi spesies-spesies Hemaproteus didasari karakter morfologi gametosit yang merupakan tahap seksual. Gametosit menempel memanjang pada inti sel inang. Dalam gambar ini, inti dari eritrosit unggas. Morfologi gametosit meliputi banyak granula pigmen atau hemozoin dalam sitoplasma, bentuk dan posisi inti sel, serta derajat ketika mengelilingi inti sel inang. Dalam transmisi Hemoproteus, inang intermediate atau vektor berupa insekta penghisap darah, termasuk agas dari genus Culicoides, lalat kutu dari famili Hippobosidae, nyamuk, dan pikat dari famili Tabanidae. Siklus hidup Hemoproteus diawali tahap infeksi, ketika vektor menghisap darah inang. Sporozoid dari kelenjar ludah vektor masuk ke dalam inang. Dari sini, siklus dibagi menjadi siklus dalam inang definitif atau inang reservoir, dan siklus dalam vektor. Dalam inang definitif, sporozoid menyerang jaringan, lalu berkembang biak sebagai schizons dan menghasilkan banyak merozoid. Merozoid menembus eritrosit dan berkembang menjadi gametosit. Setelah ini, vektor baru menghisap darah inang definitif hingga terinfeksi. Dalam vektor, gametosit berkembang lagi dan berkembang biak dalam saluran pencernaan. Oocysts mengalami enkapsulasi di dinding saluran pencernaan. Oocysts pecah hingga sporozoid menyebar ke kelenjar ludah. Siklus ini terus berlanjut dengan transmisi ke inang definitif yang baru. Hemaproteus memiliki 173 spesies, 1 subspesies, dan 5 varietas. 3 spesies menjadi parasit pada amfibi, 16 pada reptil, dan lebih dari 140 pada unggas. Gambar menunjukkan infeksi pada eritrosit unggas yang berinti. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan genus Babesia. Nah, morfologi Babesia umumnya itu berbentuk bulat atau oval, nah dengan ukuran sekitar 2 sampai 5 mikrometer.
Nah, parasit ini menginfeksi sel darah merah inang dan berkembang biak di dalamnya. Nah, mereka memiliki siklus hidup kompleks yang melibatkan dua inang, yaitu inang vertebrata dan inang caplak. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan siklus hidup. Nah, siklus hidup Babesia dimulai ketika caplak menggigit inang vertebrata dan menyuntikkan sporozoid Babesia ke dalam darah inang. Sporozoid ini kemudian masuk ke dalam sel darah merah inang dan berubah menjadi merozoid yang berkembang biak dan menginfeksi sel darah merah lainnya. Nah, beberapa merozoid dapat berubah menjadi bentuk gemetosit yang dapat diambil oleh caplak saat caplak menggigit inang vertebrata. Nah, di dalam caplak, gemetosit Babesia berkembang menjadi sporozoid yang dapat menginfeksi inang vertebrata pada gigitan caplak berikutnya. Nah, setelah itu sebelahnya adalah cara penularannya. Nah, penularan Babesia terjadi melalui gigitan caplak yang terinfeksi. Nah, caplak menjadi faktor utama dalam penyebaran parasit ini. Selain itu, Babesia juga dapat ditularkan menjadi transfusi darah atau penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi. Nah, di sini saya akan membacakan spesies. Spesies yang termasuk dalam genus Babesia antara lain yang pertama itu ada Babesia microti. Nah, parasit protozoa yang menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai babesiosis. Nah, setelah itu yang kedua itu ada Babesia divergens, protozoa parasit interseluler yang ditularkan oleh kutu. Nah, penularannya terutama melalui gigitan kutu Lockdes yang juga merupakan vektor untuk penyakit lezim. Nah, setelah itu yang ketiga itu Babesia bovis. Nah, spesies dari genus Babesia yang menyebabkan penyakit pada hewan termasuk sapi. Nah, babesiosis pada sapi yang disebabkan oleh Babesia bovis dikenal sebagai Texas Carer Fever. Nah, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Nah, parasit yang menyerang sel darah merah sapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan genus Theileria. Theileria memiliki morfologi yang khas sebagai parasit intraseluler obligat pada sel darah merah hewan inangnya. Parasit ini memiliki bentuk bulat atau oval yang kecil dengan ukuran sekitar 1-5 mikrometer. Di dalam sel darah merah inang, Theileria membentuk struktur yang disebut merozoid yang terdiri dari inti sel, sitoplasma, dan organel lainnya. Merozoid ini berkembang biak dalam sel darah merah dan menghasilkan lebih banyak merozoid. Baik, selanjutnya itu siklus hidup. Untuk yang pertama itu, caplak menggigit inang vertebrata dan menginfeksi darah inang dengan sporozoid Theileria. Yang kedua itu, sporozoid masuk ke dalam sel darah merah inang dan berubah menjadi merozoid. Yang ketiga itu, merozoid berkembang biak dalam sel darah merah dan menghasilkan lebih banyak merozoid. Yang keempat, beberapa merozoid berubah menjadi bentuk gemetosit yang dapat diambil oleh caplak saat caplak menggigit inang vertebrata. Yang kelima itu, di dalam caplak, gemetosit Theileria berkembang menjadi sporozoid yang dapat menginfeksi inang vertebrata pada gigitan caplak berikutnya. Selanjutnya itu cara penularan. Penularan genus Theileria terutama melalui gigitan nyamuk yang membawa parasit tersebut. Ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit hewan ternak, parasit Theileria masuk ke dalam tubuh hewan tersebut. Selain itu, transfusi darah yang terinfeksi juga bisa menjadi cara penularan Theileria. Jadi, gigitan nyamuk dan transfusi darah adalah dua cara untuk penularan genus Theileria. Baik, untuk spesiesnya itu ada beberapa spesies Theileria, diantaranya itu yang pertama spesiesnya itu Theileria annulata, merupakan penyebab utama penyakit theilerosis pada sapi. Parasit ini ditularkan oleh caplak Rhipicephalus annulatus. Yang kedua itu Theileria parva, menyebabkan penyakit theilerosis pada sapi yang juga dikenal sebagai penyakit limfadenosis. Parasit ini ditularkan oleh caplak Rhipicephalus appendiculatus. Yang ketiga itu ada Theileria mutans. Theileria mutans adalah salah satu spesies dari genus Theileria yang menyerang hewan ternak, terutama sapi. Parasit ini ditularkan melalui gigitan caplak Rhipicephalus microplus. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang genus Isospora. Isospora paling umum ditemukan dalam bentuk okista pada fase sospes. Okista yang sedang berkembang mengandung banyak bahan dan pembentuk dinding eosinofilik yang menimbulkan dinding luar okista yang keras. Okista yang tidak bersporulisasi mengandung sporoblast yang sedang berkembang, yang akhirnya mengalami sporulasi, membentuk sporokista yang mengandung sporozoid infektif. Okista isospora mempunyai ciri konfigurasi 1:2:4.
Maksudnya adalah yaitu setiap okista mengandung 2 sporokista yang masing-masing mengandung 4 sporozoid. Okista umumnya berbentuk bulat, telur hingga elipsoid. Panjangnya berkisar antara 10-40 mikrometer dan lebar 10-30 mikrometer dan mungkin mengandung struktur khusus seperti tutup kutub, mikropil, sisa, dan badan kristal. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gambarnya. Selanjutnya adalah cara penularannya. Infestasi isospora terjadi bila okista infektif dari isospora tertelan oleh inang utama. Okista pada awalnya berada pada fase sospes, namun infektif karena tidak tersporulisasi. Kondisi lingkungan yang sesuai juga seperti kadar oksigen, kelembapan, dan suhu membuat okista menjadi infektif. Dan okista akan mengalami sporulasi dan protoplasma amorpheus di dalamnya berubah menjadi sporozoid di dalam kista kedua yang disebut sporokista. Untuk siklus hidupnya, segera setelah okista sudah tertelan oleh inang yang sesuai, maka sporozoid akan keluar dan masuk ke dalam mukosa atau sel epitel usus. Selanjutnya akan berkembang menjadi bentuk multinukleus yang disebut schizon atau meront. Schizon akan berkembang menjadi merozoid. Lalu merozoid akan berpindah ke sel lain dan mengulangi siklus, sehingga membentuk bentukan mikrogamet dan makrogamet. Pembuahan makrogamet oleh mikrogamet akan menghasilkan okista yang akan menuju feses dan mengalami proses purulasi di luar tubuh dan akan berulang-ulang lagi. Selanjutnya untuk spesiesnya, sebenarnya isospora ada cukup banyak, tapi saya akan sedikit mendeskripsikan yang saya temukan. Pertama, terdapat isospora Swiss yang biasanya ditemukan pada babi, terutama anak-anaknya. Okista dari isospora Swiss tersebut yang dikeluarkan melalui kotoran babi berbentuk elipsoidal hingga subbulat, berukuran sekitar 20 kali 15 mikrometer dan memiliki cangkang tipis dan halus. Lalu terdapat okista isospora canis yang berukuran 37 sampai 30 mikrometer. Spesies ini jelas dapat ditemukan pada anjing. Lalu yang terakhir ada okista isospora felis yang merupakan okista terbesar dari subordo isospora yang ditemukan pada kucing. Okista isospora felis berbentuk ovoid 32 sampai 53 kali 26 sampai 43 mikrometer dengan dinding licin, kekuningan hingga coklat pucat dan tanpa mikrofil. Lalu terakhir ada juga, saya tidak menulis di PPT-nya, isospora belli yang biasanya didapatkan oleh manusia. Setelahnya akan saya oper ke teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica biasanya hidup sebagai bentuk minuta di rongga usus besar, kemudian berkembang biak secara belah pasang, kemudian dapat membentuk dinding dan berubah menjadi bentuk kista. Kista dikeluarkan bersama tinja. Bentuk kista dapat bertahan lama di luar tubuh. Dan siklus hidupnya yaitu ada 2, kista dan trophozoid. Pertama, kista infeksi terjadi melalui konsumsi kista dewasa melalui air atau makanan yang terkontaminasi tinja. Karena perlindungan dari dinding, kista bertahan beberapa hari dan terkadang berminggu-minggu. Kemudian yang kedua, trophozoid. Mereka berkembang biak di usus kecil dengan pembelahan biner untuk menghasilkan kista yang keluar melalui tinja. Beberapa trophozoid dapat berada di dalam lumen usus halus, sisanya menempel pada mukosa usus, memasuki aliran darah, dan selanjutnya tumbuh di daerah ekstraintestinal inang seperti paru-paru, hati, otak. Dan cara penularannya, Entamoeba histolytica biasanya menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi dengan kotoran yang mengandung parasit. Yang telah terinfeksi dapat menularkan juga kepada yang lain melalui kontak dengan kotoran yang terkontaminasi atau melalui hubungan seksual. Kemudian selanjutnya itu spesiesnya. Entamoeba histolytica adalah protozoa parasit, bagian dari genus Entamoeba. Entamoeba memiliki beberapa spesies antara lain Histolytica, Dispar, Moskowski, Polecki, Colli, Hermanni, Diadamoeba bursi, Dientamoeba fragis, dan Endolimex nana. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya terdapat spesies Emeria tenella. Morfologi dari Emeria tenella adalah salah satu dari koksidia yang paling umum dan paling patogen pada unggas domestik. Emeria tenella berbentuk afloid lebar, mempunyai ukuran panjang berkisar antara 14,2
sampai 31,2 mikron dan lebar 9,5 sampai 24,8 mikron dengan dinding berlapis 2 lapis yang terdiri dari lapisan luar dan lapisan dalam. Dinding ookista halus dan tidak memiliki mikrofili. Ookista ini pada kondisi yang optimal akan dewasa menjadi ookista yang infektif atau bersporulasi. Waktu yang dibutuhkan untuk bersporulasi Emeria tenella 18 jam hingga 2 hari. Di dalam ookista yang bersporulasi terdapat 4 sporokista yang masing-masing berisi 2 sporosit. Emeria tenella membutuhkan waktu bersporulasi 18 jam pada suhu 29 derajat Celcius, 21 jam pada suhu 26 sampai 28 derajat Celcius, 24 jam pada suhu 20 sampai 24 derajat Celcius, dan 24 sampai 28 jam pada suhu kamar serta tidak terjadi sporulasi pada suhu di bawah 80 derajat Celcius. Yang selanjutnya, terdapat siklus hidup dari Emeria tenella. Siklus hidup Emeria tenella, keterangan siklus hidup Emeria tenella yang pertama yaitu sporozoid, masuk ke dalam epitel usus, membulat, membelah banyak, inti berbentuk skizon, generasi pertama. Merozoid terbebas bersama dengan pecahan sel induk semang dan menginfeksi epitel usus yang masih utuh. Membulat berkembang menjadi skizon, generasi kedua. Morozoid generasi kedua terbebas bersama pecahan sel induk semang. Menginfeksi sel yang masih utuh, berbiak seperti cara sebelumnya menjadi generasi ketiga. Sebagian besar Merozoid generasi ketiga dan beberapa dari generasi kedua menginfeksi sel baru dan berkembang menjadi makrogamet. Sebagian kecil dari Merozoid generasi ketiga menginfeksi sel baru dan berubah menjadi makrogamet. Mikrogamet membuahi makrogamet dewasa membentuk zigot yang disebut ookista. Ookista dipasangkan ke lumen usus dan keluar bersama feses, keluar tubuh induk semang, di luar mengalami sporulasi. Sewaktu ookista tertelan sporozoid terbebas dari saluran pencernaan. Yang selanjutnya terdapat cara penularan dan klasifikasi spesies. Cara penularan dari Emeria tenella tidak menular secara langsung dari satu ayam ke ayam lain. Penularan alami koksidiosis hanya terjadi dengan cara menelan ookista hidup yang telah bersporulasi. Penularan penyakit melalui tertelannya ookista yang sudah bersporulasi yang mencemari pakan dan air minum. Penularan dapat terjadi melalui tinja dan kotoran kandang yang mencemari ayam yang rentan melalui alat pakan atau minuman. Selanjutnya terdapat klasifikasi spesies. Emeria adalah protozoa yang menyebabkan koksidiosis. Protozoa jenis ini memperbanyak diri dalam usus atau sekum. Feses Schizogoninya menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan. Terdapat 9 spesies Emeria yang biasanya menyerang ayam, yaitu Emeria encephorulina, Emeria brunetti, Emeria maxima, Emeria mirtis, Emeria mifati, Emeria nicantrik, Emeria praecock, Emeria tenella, dan Emeria hagani. Emeria bersifat spesifikasinya jenis Emeria yang ditemukan pada ayam tidak dapat menginfeksi jenis unggas atau hewan lain ataupun sebaliknya. Demikian pemaparan dari kelompok D6. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.